Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mu. Pagi. Maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Saya di sini sebagai calon guru penggerak Pak, atas setuju nama saya Muhammad Soekarno, dapat tugas dari guru penggerak yang ingin mewawancari Pak Mul tentang pengambilan keputusan Pak dalam nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan Pak ya. Langsung aja Pak ya. Jadi di sini ada 8 pertanyaan. Kami ada nomor 1 ya Pak. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Pak Mul sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau dilema moral? Ya, yang perlu kan kita itu permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, bila sesuatu masalah itu yang menyangkut tentang guru, etika moral itu kan. Iya. Nah, itu perlu kita benahi. Nah, kita beri contoh, kita arahkan dalam pengarahan itu supaya bisa menimbulkan kebaikan terutama moral kepada guru-guru kita. Jadi dilema etika gitu ya, banyak yang dialami Pak Mul ya selama ini dalam memilah itu ya. Yang kedua Pak ya, selama ini bagaimana Pak sebagai Pak sekolah, Pak Mul menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah kita ini yang di Gesri Aji ini Pak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak ya. Kepentingan itu sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Nah, itu perlu kita cermati masalah permasalahan yang timbul. Jadi untuk menimbang mengingat, untuk memilah kepentingan masing-masing itu yang berkaitan dengan halayak ramai atau yang berkaitan dengan masyarakat banyak, tentu kita utamakan kepentingan umum gitu Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak ya, yang ketiga, bagaimana Pak langkah-langkah ataupun prosedurnya Pak? Seperti apa yang biasa Pak mau lakukan selama ini Pak? Prosedurnya ya perlu pencerahan, Pencerahan ya pencerahan kepada rekan-rekan guru agar kedepannya kita itu mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah untuk diterapkan demi pelaksanaan pekerjaan atau melaksanakan tugas. Itu yang pertama Pak ya. Yang berikutnya kedua mungkin? Yang kedua mungkin dalam pelaksanaan pencerahan itu kan. Nah, kita harus menghimbau kepada guru-guru, memotivasi kepada guru-guru agar hal-hal yang kecil jangan dianggap enteng dan yang besar jangan diperbesar. Itu perlu hal-hal yang sederhana gitu ya. Yang sederhana itu sangat diperhatikan. Jangan sampai timbul yang agak besar atau yang lebih besar. Oke Pak, untuk pertanyaan keempat Pak, ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang Pak Mul anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Kita kalau ngambil keputusan itu memihak kepada kepentingan orang banyak. Memihak kepada kepentingan orang banyak dan memihak tugas pokok seorang guru. Tugas pokok guru Pak itu foksi Pak ya? Foksi. Itu yang kita dulukan. Oke Pak. Untuk yang pertanyaan berikutnya Pak ya, pertanyaan kelima ini, hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang merupakan tantangan Pak ataupun hambatan dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus mungkin dilema etika itu Pak? Kalau dilema etika dalam kasus tantangan, kita itu berat kalau kepada kepentingan dalam hal kedinasan dengan masyarakat, itu yang agak sulit menyangkut orang lain di luar daripada
intern sekolah. Oke, jadi kepentingan dinas itu sering berbeda Pak ya dengan kepentingan masyarakat gitu ya, dan sekolah Pak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya yang keenam gitu ya. Apakah Pak Mul memiliki sebuah jadwal Pak atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tadi Pak? Yang mungkin kasus dilematika ini, apakah Pak Mul sebagai kepala sekolah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal ataupun Tidak ada jadwal, urutan untuk tidak ada menyelesaikan? jadwal. Ketika ada sesuatu hal itu harus diselesaikan secepatnya, Diselesaikan secepatnya Pak ya, agar tidak berkembang, tidak tertunda gitu maksudnya Pak ya, diselesaikan dengan secepatnya Pak ya, agar masalah itu tidak berkembang. agar tidak berkembang masalahnya Pak ya. Oke. Oke Pak, pertanyaan yang ketujuh Pak ya. Adakah Pak seseorang ataupun guru ataupun siapa yang membantu Pak, atau faktor yang apa yang selama ini mempermudah Pak Mul untuk melakukan kegiatan ataupun pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilematika itu Pak? Ya ada semua guru. Semua guru Pak ya. Iya. Oke. Itu kan Semua guru, Pak, ya. apabila ada sesuatu, semua guru kita kita Bermusyawarah gitu ya. kumpulkan, kita ambil kesepakatan. Jadi semua guru diajak Pak ya dalam mengambil Diajak kesepakatan tadi Pak ya. Ada lagi Pak mungkin yang lain selain guru? Ya, selain guru ya mungkin ya TU, TU Pak ya. dan TU sekolah, sekolah. stakeholder Pak ya. Oke Pak, ini mungkin sudah pertanyaan ke-8 terakhir nih Pak ya. Dari semua yang telah disampaikan Pak Mul tadi, mungkin pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Mul petik ataupun ambil dari pengalaman Pak Mul dalam mengambil keputusan dari etika ini? Yang perlu itu kebijakan atau keputusan itu diambil secara stakeholder sekolah, atau dengan kesadaran dalam stakeholder sekolah. Maksudnya kesadaran semua pihak. Kesadaran semua pihak. Di dalam lingkungan sekolah. Oke, kesadaran semua pihak. Oke Pak Mul, terima kasih ini sudah menjawab wawancara saya dari nomor 1 sampai nomor 8 yang dari kemarin alhamdulillah baru bisa dilaksanakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya, sudah mengganggu kegiatannya, dan saya sangat berterima kasih sekali ini dapat berbagi pengalaman Pak Mul dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika ini, khususnya bagi saya sendiri Pak, dan juga rekan-rekan CGP nantinya dapat berbagi praktik-praktiknya Pak. Sama-sama Pak Siska, Iya, agar Pak Siska untuk memetik ilmu-ilmu ini bisa dimanfaatkan dalam proses kedepannya, karena Pak Siska masih punya waktu sangat panjang di dalam proses belajar mengajar di dalam pendidikan ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai jumpa.